Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustadz Ahong di kuliah moderasi beragama. Islam yang saya yakini bukanlah Islam yang mengkampanyekan kekerasan. Islam yang saya yakini adalah Islam yang penuh kasih sayang dan toleransi terhadap sesama umat manusia, baik itu yang beragama Islam maupun non-Muslim. Namun tidak dipungkiri ada sebagian kalangan orang-orang Islam yang mempelajari Al-Quran maupun hadis tidak berasal dari sumber yang otoritatif. Bahkan di antara mereka ada yang belajar hanya berdasarkan terjemahan ayat per ayat, hadis per hadis. Kebetulan mereka misalnya menemukan ayat-ayat keras, hadis-hadis tentang yang berbicara tentang harus keras, tapi mereka tidak menemukan atau tidak mengkaji hadis-hadis yang kita dianjurkan untuk bersikap toleran dan tidak keras terhadap sesama. Di antara hadis yang dikutip oleh sebagian Muslim adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku ini diutus untuk memerangi semua manusia sampai dia mengatakan atau dia mengikrarkan syahadat. Mereka tidak memahami alur hadis ini dikatakan oleh Rasulullah di mana dan kapan. Menurut para ulama ahli hadis, hadis ini dikatakan Rasulullah ketika umat Islam diintimidasi oleh musyrik Mekah. Jadi saat itu terjadi perselisihan atau peperangan antara umat Muslim dan kafir Quraisy Mekah. Jadi hadis ini tidak berlaku secara general. Kita harus memerangi semua orang yang berbeda agama sampai dia mau masuk Islam. Ada lagi hadis lain yang digunakan oleh sebagian kelompok Muslim yang mengkampanyekan selalu kekerasan, yaitu hadis mengenai Rasulullah SAW itu diutus dengan menggunakan pedang. Artinya Rasulullah selalu ingin perang, selalu ingin mencari musuh, padahal tidak demikian. Kalau iya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus dengan pedang membunuh orang sebanyak-banyaknya, tapi faktanya kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangannya tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah membunuh orang lain yang berbeda agama. Pada waktu itu Rasulullah terdesak di perang Uhud sehingga ada salah satu musuhnya yang terbunuh. Itu pun karena Rasulullah terdesak untuk menyelamatkan jiwanya sendiri, bukan karena ingin membunuh orang sebanyak-banyaknya. Itu sebuah kekeliruan. Nah, ada lagi yang berargumen Rasulullah tidak melakukan sikap yang keras. Rasulullah berdakwah dengan lembut ketika beliau di Mekah, tapi ketika beliau di Madinah harus bersikap keras terhadap yang berbeda. Nah, ini sebuah kesimpulan atau hipotesis yang menurut saya keliru. Kita ambil contoh sikap tolerannya Rasulullah, sikap di mana Rasulullah itu selalu menebarkan kasih sayang, baik itu ketika Rasulullah berada di Mekah maupun di Madinah. Saat beliau berdakwah di Mekah, sampai-sampai ditolak dan bahkan disakiti dengan dilempari kotoran unta, dengan dilempari batu, bahkan sampai berdarah. Tapi Rasulullah tetap berlaku lemah lembut, berlaku menonjolkan sikap kasih sayang. Nah, bahkan Malaikat Jibril menawarkan untuk membinasakan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, tapi Rasulullah menolak untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang telah menyakitinya. Nah, Rasulullah bahkan memohon pada Allah, kalau tidak orang tuanya yang mendapatkan hidayah, ya barangkali
anak-anak cucunya akan mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. Itulah yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berada di Mekah, saat beliau masih dalam Islam belum menyebar di mana-mana. Nah, saat beliau pindah ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, sikap beliau pun konsisten. Di antaranya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalah di perang Uhud. Sebelum perang Uhud ada perang Badar, Rasulullah dan para sahabat menang melawan musyrik Mekah yang selalu mengintimidasi Rasulullah. Nah, tapi di perang Uhud Rasulullah dan para sahabatnya itu mengalami kekalahan. Nah, karena mungkin para sahabat itu merasa putus asa, akhirnya para sahabat memohon pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan binasa dan celaka terhadap para musuhnya. Namun apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan pada para sahabat? Beliau mengatakan, ini bu'ithu rahmatan walam ub'ats la'anan. Aku ini diutus oleh Allah untuk menebarkan kasih sayang, bukan untuk melaknat dan mencaci maki, mendoakan buruk orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Menurut Syekh Thohir bin Ashur, pengarang kitab At-Tahrir wa Tanwir, hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan saat beliau berada di perang Uhud, kalah atas orang-orang musyrik Mekah. Ada lagi contoh lain di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Aisyah sedang berada di rumah beliau, tiba-tiba ada sekelompok Yahudi yang mendatangi beliau tanpa alasan apapun. Tiba-tiba sekelompok orang Yahudi itu mengatakan assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mampus lu Muhammad gitu. Nah, itu kan doa yang kasar, doa buruk pada Nabi Muhammad. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak ingin membalas salam buruk itu dengan keburukan serupa. Walaupun istri beliau Siti Aisyah itu terpancing dan emosi membalas salam mereka dengan keburukan. Alaikumussalam wal la'nah. Semoga kalian yang hancur dan binasa dan mendapatkan laknat dari Allah. Nah, karena Rasulullah berpribadi dan berakhlak mulia, lantas beliau tidak terprovokasi dengan kemarahan istrinya. Malah beliau menasihati, mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa. Santai aja Aisyah, masa kayak gitu aja kamu emosi. Karena Allah itu mencintai kelembutan, mencintai kasih sayang. Nah, dari situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas keburukan, dibalas dengan keburukan yang setimpal. Dari beberapa kisah yang tadi saya sebutkan, bahwasanya umat Islam sudah seyogyanya, sudah seharusnya mengikuti akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun ada orang lain yang mencaci kita, menghina kita, sekalipun agama kita misalnya dihina, kita balas dengan cara yang elegan, bukan dengan cara caci maki ataupun dengan cara-cara yang menggunakan kekerasan. Karena di negara kita misalnya negara hukum, kita selesaikan ke jalur hukum, bukan dengan cara-cara kekerasan, bukan dengan cara-cara melukai orang lain yang menghina kita. Nah, itulah akhlak yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita sebagai umat Islam. Bagaimana kita umat Islam agar terus memperlihatkan akhlak-akhlak mulia. Bisa jadi di negara kita yang mayoritas Islam ini terlihat adem, terlihat toleran. Tapi belum tentu orang-orang lain yang ada di luar Indonesia, misalnya orang-orang yang ada di negara Indonesia, di luar negara Indonesia, misalnya orang-orang yang ada di Eropa, orang-orang yang ada di Amerika, belum tentu paham dengan Islam yang kita
yang diajarkan oleh Rasulullah, karena mereka melihat perilaku kita gitu. Bisa jadi sikap Islamofobia yang lahir dari beberapa kalangan itu bukan melihat itu karena melihat perilaku kita yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya Ustadz Ahong. Bertemu lagi di kuliah moderasi beragama sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.